Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Tsamin. Ya. Ya. Al-Faslus Tsamin. Haqiqatu azabil qabri wa darajatihi. Sebelumnya kita membahas tentang makna siksa kubur. Ya. Makna siksa kubur. Siksa kubur itu ada dua perkara. Ada siksa ruh, ada siksa jasad. Siksa jasad kita sudah tahu. Nah, kalau adapun siksa ruh, jadi dikubur, itu mesti kita tahu hakikat ruh itu dulu. Artinya ruh itu ada, kekal. Dan ruh sebenarnya tidak perlu kepada jasad. Setelah ruh dicabut dari jasad, ruh hidup sendiri tanpa jasad. Dan kalau jasad yang hancur kena mati dan gak kembali. Dan ruh tidak bergantung kepada tangan, tidak bergantung kepada kaki, mata, telinga, dan semua anggota tubuh. Ya, tidak bergantung. Lalu apa yang kita sebut istri, suami, anak, harta, ya, pelayan, ya, dan kebun, ya, harta benda, bahkan langit dan bumi itu juga hancur, sama seperti hancurnya jasad dengan kematian. Ya. Nah, kapan jasad itu tersiksa? Ketika bergantung kepada perkara-perkara tadi, anak, istri, harta, kebun, ya, mobil, kedudukan, apa yang ada di langit dan di bumi ini. Jika seseorang mencintainya dan menjadi tujuan hidupnya, maka ketika meninggalkannya tersiksa. Ya, dia ketakutan ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin harta, kedudukan, ninggalin apa yang ada di dunia inilah yang padahal, ya, ada semua, likulli syai'in ajal, segala sesuatu ada ajalnya, ada kematiannya. Nah, kalau itu yang dominan dalam diri manusia, maka dia ketakutan, ya, ketakutan kehilangan itu. Maka itulah tersiksa apabila dia meninggalkannya. Dan itu nyata. Ya, orang ditinggal yang dicintainya, apalah, bu nangis tulung-tulung. Ya, itu kan azab, itu siksa. Namun bagi orang yang tidak bergantung, bahwa bagi orang yang melihat bahwa semua itu fana, semua itu milik Tuhan dan kembali kepada Allah, maka dia tidak tersiksa begitu, lebih nyaman. Adapun yang menjadi kecintaan hati, ya,
bukan benda-benda itu, tetapi adalah Allah. Ya, nyaman jika dia ingat Allah, bahkan memperoleh kebahagiaannya. Dan jika orang cintanya Allah, tujuannya Allah, maka Allah ini maha besar, maha luas, maha agung, maha luas gitu, maha besar. Seseorang di tempat yang luas tidak ada yang menyainginya, tidak ada yang tidak takut untuk ketinggalan orang lain gitu. Nah, sehingga keterpisahan jasad dan ruh, ya, kalau dia mencintai Allah dan ya, selalu ingat kepada Allah, maka ketika meninggalkan perkara-perkara dunia tadi itu nggak ada rasa tersiksanya gitu. Jasad itu tidak ada rasa tersiksanya karena yang dominan adalah ruh, dan ruh ketika mencintai Allah, ketika penuh dengan ma'rifat, penuh dengan akhlak mulia gitu, maka bahagia. Nah, ruh ini menderita ketika tidak ada akhlak, ketika tidak ada ilmu, ketika tidak mencintai Allah. Di situ tersiksanya, karena jauh dari apa yang menjadi objek cintanya. Nah, sedangkan jasad, ya, rasa tersiksanya apabila ya, ruhnya tidak punya kecintaan kepada Allah, maka otomatis jasadnya berarti cinta kepada selain Allah itu, dan itulah jasad tersiksa. Ya, otomatis bersamaan dengan itu ruhnya, artinya orang meninggalkan apa yang menjadi kekasihnya, ruhnya juga tidak punya kekasih, katakan begitu. Nah, itu jasad dan waruhan tersiksanya. Tapi kalau ruhnya punya kekasih, mencintai Allah, ya, dan manusia hidup meskipun seorang wali ya tetap memiliki anak, istri, rumah, harta, benda. Nah, meninggalkannya tidak tersiksa. Nah, ini orang yang akan mengerti perkara ini, yang tidak paham akan tidak paham. Kemudian azab di kubur itu sesuatu yang hak, ya, tidak ada yang dapat menghindarinya. Semua siksa itu adalah disebabkan karena dia bercinta, suka, bergantung hatinya kepada dunia ini, maka itulah ada siksa di kubur. Kalau enggak ya enggak, ya, kalau enggak ya enggak. Ya. Sebetulnya begini, kalau cinta kepada perkara-perkara dunia tadi akan hilang jika rohaninya cinta kepada Allah, begitu maksudnya. Ini gelap, ini terang. Jadi kalau ini nggak ada terang ya gelap, berarti jasad ta'aluk kepada benda-benda tadi, maka dia akan tersiksa di kubur. Tapi kalau rohaninya terang, artinya bahwa badannya tidak ta'aluk, jasadnya tidak ta'aluk kepada dunia ini, maka sama meninggalkannya dengan mereka, tetapi
dia tidak merasakan siksa di kubur. Nah, pasal yang keempat ini hakikat dan derajat siksa kubur. Wa qala radhiyallahu wa hakadha fa inna haqiqata azabil qabri takunu bi ma'rifatika li sababihi. Hakikat siksa kubur itu ada disebabkan, bukan disebabkan, dengan disebabkan, itu terjadi, ada hakikat rasa siksa kubur itu dengan mengenal sebab-sebab azab itu. Apa? Mahabbatud dunia. Jadi di kubur rasa sempit karena ingat di rumah bersama anak, bersama istri, dunia, harta. Nah, itu. Dan orang ta'aluk di dunia ini karena ruhnya tidak punya nur yang untuk ta'aluk kepada Allah. Itu sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita diciptakan itu untuk mengenal Allah. Kenapa mengenal Allah? Karena orang baru dikatakan menyembah Allah jika dia mengenalnya. Kenapa kita jongkang? Karena belum ma'rifat. Jadi belum menyembah. Itu. Salat kita ini udah telanjur dari kecil. Ya, enggak berhenti. Apakah kita ketika sholat tidak khusyuk, rasa sakit hati, rasa kurang, rasa tidak sempurna, rasa menyesal, rasa sedih, rasa takut, rasa bersalah? Kan enggak ada, aman-aman aja. Karena sholatnya rutin, jongkang, selesai. Ya, apalagi dilihat orang, wah udah sholat kan? Udah. Ya. Mungkin atas alasan itu orang sufi membenarkan sholat sendiri. Ya, jika mampu memeliharanya, menjaganya, ya, daripada seorang ustadz yang lima waktu jadi imam. Gitu. Ya, jadi imam dapat duit lagi. Ya. Kalau nggak dapat duit berhenti. Ya. Atau punya murid banyak. Ya. Dan dia menikmati kepuasan emosional, bukan spiritual, itu emosional, karena orang semua memandang dia baik. Itu sebab marah kalau ada yang menghina. Gua kiai dihina, ya, gua nggak ngapa-ngapain, gua ngajar terus pakai dihina, gitu. Dan itu adalah masih terdapatnya sifat-sifat buruk. I'lam anna azabal qabri mutafawitun. Siksa kubur berbeda-beda macam-macam. Fa ba'duhu syadidun azimun. Ada yang sangat syadid, ya, siksanya itu azim, sangat kuat. Wa ba'duhu qalilun hayyinun, yang sebagiannya sedikit, ya, dan kecil. Wa dzalika biqadri ta'alluqi bi syahawati dunya. Sebabnya, ya, wadhalika, dan semua itu berdasarkan kadar ketergantungan kepada syahwat dunia. Artinya syadid dan qalilnya, azim dan hayyinnya itu biqadri ta'alluqi bi syahawati dunia. Ya, biqadri ta'alluqi bi syahawati dunia. Kalau ya, di dunianya ya betul-betul ta'alluq kepada dunia itu, rasa kecil kalau ya nggak punya harta. Kayak ibu-ibu kalau nggak punya gelang, nggak punya kalung, nggak pede kayaknya, ya. Tapi kalau ini nyoklang walung, ngobrolnya kayak wah lah, tangannya diangkat-angkat gitu. Ya, apalagi jadi ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, wah,
Ya, pas nggak punya apa-apa, diem kayak itu kan, ya, ta'alluqnya begitu tinggi. Fa'adzabu man kana hadzuhu minad dunya qalilan walakinnahu ta'alluqu bihadzal qalil. Laisa ka'adzabi man kana lahu qusurun wa 'abidun wa thiyabun wa khuyulun wa jahun wa qalbuhu muta'alliqun, ya, kull hadzal mata'. Maka siksa orang yang bagian dari dunianya sedikit, ya, tetapi juga bergantungnya kepada kepada yang sedikit ini, itu tidak sama seperti siksa yang orang mempunyai istana, hamba sahaya, baju, kuda-kuda, ya, kendaraan kuda ini, dan kedudukan, dan hatinya bergantung kepada semua harta benda itu. Itu enggak sama. Ya, orang kaya mati melet-melet karena kebanyakan utang kali ya. Ya. Pabrik ono, PT ini, warung itu, job ini, ya, bisnis itu. Ya. Falau anna shakhsan alima annahu sayamtati fi hadhihi dunya hisanan wahida lakana adzabu qalbihi aqallu min alladhi yarkabu asharata ahsina. Andai seseorang tahu bahwa dia mengendarai di dunia ini satu kuda, maka siksa hatinya itu lebih sedikit dari yang mengendarai 10 kuda. Wa kadzalika man kana lahu bustanun fa'adzabu qalbihi asyaddu mimman la yamliku illa nisfa bustanin. Orang yang punya kebun, maka siksa hatinya lebih kuat dibanding dari orang yang hanya memiliki separuh kebun aja. Ya. Maka selalu, ya, orang sufi itu menasihati khafif, ya, la tusqil nafsak, katanya. Khafif, ringankan. Seperti orang naik gunung, ya, bawa barang berat dipikul nggak kuat, udah lepas aja, ntar juga di sana ada, gitu. Enak, ringan, jalannya kencang. Tapi kena hatinya ta'alluq, ya, berat banget di dunia. Kenapa nggak punya apa-apa? Padahal ringan. Ya, nggak punya mobil, nggak bersihin, nggak ngasih bensin, nggak. Ya, mau naik mobil banyak mobil, ada mobil warna kuning, warna hijau, warna putih, yang gede, yang kecil, supirnya ganti-ganti. Udah, apalagi sekarang ada Grab. Ya. Syekh Muhammad Al-Hashimi kan ada baju jubah yang masuk begitu, tapi nggak ada kantongnya, kayak ininya, kantongnya bolong gitu, kayak leher gitu, bolong. Jadi kalau pergi ngaji selalu tasbihnya dikalungin di leher. Jadi mungkin ada orang nggak suka sombong amat sih, gitu. Ya, orang mau dikantongin, malu, kata dia, saya nggak bawa kantong. Yang bertaruh di mana? Ya, di leher dikalungin. Gitu. Jadi pergi kemana-mana itu gak ada kantongnya. Itu. Dalamnya baju kaos oblong sama celana putih dalam. Pas lagi di jalan ada orang, ya Allah, Syekh, itu jubahnya cakep amat ya. Lalu dia buka sama dia, lah pulang pakai kaos oblong sama celana dalam doang. Kok ambil? Ambil. Ya, la tata'allaq. Ya, kenapa ada fenomena orang-orang sufi itu, ya, pergi rapi, sorban, jubah, cincin, ya, tongkat, tasbih, sorban, pulang-pulang telanjang tinggal kaos dalam doang itu. Nah, orang cincin cakep juga jadi kasih. Ya, karena tidak ta'alluq. Kita ini ta'alluq kepada bini, ya, suami, ta'alluq, anak. Ya. Saya sering ngebayangin punya anak, orang ada yang wafat anaknya. Itu saya dikasih anak, artinya nggak ada yang wafat. Itu kadang kebayang, ya Allah, apa rasanya yang melihat orang anaknya wafat itu. Ya Allah, ya, itu kita ada ta'alluq. Ya.
kepada anak, kepada istri, pada mana. Wa kullu haula'i aqallu mimman yajma'ul mala wa yankizuhu wa yuknizuhu nisa'an wa auladan wa sultatan summa ba'da dzalika yu'zal min wilayatihi wa yafqid usratahu wa yudayyi'a malahu wa yadi'u maluhu wa hadha huwa al-ma'na al-haqiqi lil maut. Ya, dan semua mereka itu, semua yang tadi itu lebih sedikit siksanya dari orang yang menghimpun harta dan menyimpannya, menghimpun perempuan dan anak-anak serta kedudukan kekuasaan. Ya, setelah itu yu'zal, dilengserkan dari wilayahnya. Akhirnya apa? Kehilangan keluarganya dan kehilangan hartanya. Dan inilah makna hakiki, ya, makna kematian yang hakiki. Ya. Nah, maka di surga nanti, di akhirat nanti, hakikat sakit itu akan ditunjukkan dalam bentuk siksa-siksa itu. Ya kalau itu nggak bergantung, nggak ada siksa. Itu nggak ada siksa. Karena berarti dia bergantungnya kepada Allah, kepada kebenaran. Ya, iya, kepada kebenaran. Wahakadha fa inna uqubata ayyi insanin wa rahatahu takunu biqadri tamakkuni dunya min qalbi. Dan demikianlah bahwa siksa manusia, ya, ayyi insanin, siksa manusia manapun dan kenyamanannya, ya, itu berada disebabkan kadar tamakunnya. Apa tamakunnya itu? Ya, kuatnya dunia di hatinya. Ya. Maka di dalam salah satu model, bukan model ya, model hidup yang dilakukan oleh orang sufi itu tidak berada di satu tempat dan selalu berpindah-pindah agar dia tidak bergantung kepada kampung, bergantung kepada rumah, bergantung kepada bantal, bergantung pada ranjang. Ada orang nggak bisa ninggalin bantalnya, ya, mana-mana bantalnya dibawa-bawa. Atau anak kecil susu kalau nggak disapih susah, punya istidad untuk ta'alluq. Dan kalau ya, anak disapih itu kan tersisanya bukan mayat. Ya. Jauhnya hati kepada Allah artinya nafsunya dekat kepada selain Allah, dan itu sebuah amal buruk, sebuah kehidupan yang buruk. Maka ada hakikat azab, ada hakikat ukubah, ya, yang nanti di akhirat yang akan ditunjukkan secara visual, ketersiksaan itu. Au biqadri tamakkuni dunya min qalbihi wa ta'alluqihi biha.
Ya, itu berdasarkan kadar kuatnya dunia di hatinya, ketergantungan hatinya kepada dunia, au taharrurihi min asriha, ya, atau ya keterbebasannya dari cengkraman atau ya tawanan dunia itu. Ya, kalau dia bebas dari tawanan dunia itu, maka manusia rohah. Ya, tetapi kalau ta'alluq, maka manusia akan merasa tersiksa uqubah. Ya, faman ta'allaka bi asbabid dunya wa sa'a li tahsiliha bi kulli wajhin fa inna 'adzabahu wa shiddatahu satakunu 'azima. Nah, siapa yang bergantung dengan sebab-sebab dunia dan berusaha untuk memperolehnya dengan berbagai cara, maka siksanya sangat pedih, sangat agung. Kama qala ta'ala, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Demikian apa? Disebabkan mereka lebih mencintai kehidupan dunia atas akhirat. Ya. Istahabbu al hayatad dunya itu lebih menjadikan dunia kecintaannya dibanding akhirat. Yang paling tinggi iman setelah Allah itu adalah yaumil akhir. Makanya selalu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, untuk menguji menguji ada dan tidak adanya, kuat dan lemahnya ketergantungan seseorang kepada dunia ini. Itu sebab orang-orang sufi sering menyebut tentang akhirat karena ketergantungannya begitu kuat. Wa fil hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna fi ma unzilat hadhihi al-ayah? Ya, tahukah engkau pada urusan apa ayat ini diturunkan? Ayat apa ini? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka punya kehidupan yang gersang, dongka itu. Dan kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, orang yang di dunia yang kalau kita sebut gersang karena tidak ingat Allah, tidak ada Allah di hatinya, itu artinya tidak ada Allah di hatinya, maka hidupnya hanya dengan fisiknya, dengan nafsunya, sehingga disebut hidupnya mikirin dunia. Padahal orang yang wali, yang kutub, nabi, mikirin dunia, tetapi hatinya penuh dengan ingat Allah. Itu aja bedanya. Ya. Nah, orang tidak bisa membedakan. Oh, kalau wali berarti udah nggak mikirin dunia dia mah. Jadi udah dia menjedok di rumah. Ya, kapalan nanti pantatnya. Bukan begitu memahaminya. Jasad ini kan punya keperluan. Makan, minum, tidur lah. Biar katanya wali juga lah kudu makan, minum, tidur, ngempanin bini, makein. Ya. Namun jiwanya penuh dengan akhlak mulia, penuh dengan cahaya. Dan maka dia tidak bergantung kepada yang perkara-perkara tadi itu, anak, bini, kedudukan, harta, mobil, kebun, rumah, enggak bergantung. Itu namanya dia sayam tati ad-dunya. Gitu. Dia akan jadikan dunia ini kendaraan seperti, ya. Makanya ij'al nafsak matiyatan ila rabbik, jadikan tubuhmu itu kendaraan. Namun ketika ruh tidak ada nur, tidak ada hubbullah, tidak ada zikrullah, tidak ada syuhudullah, kosong. Ya, maka apa isinya? Ya. Bukan apa isinya, maka apa yang ada pada dia? Dunia. Udah itu, dunia menjadi. Hatta nanti jadi kiai dunia, ya. Jadi apapun dunia.
Orang kan selalu kalau kita katakan hidup ini mesti karena Allah, ya. Jadi terus kita kalau ngapa-ngapain nggak ngambil gaji, nggak ngambil itu karena Allah, ya itu otaknya ya serendah itu. Jadi orang yang bekerja ngambil gaji itu karena dia menghindari karena Allah. Ya, Anda bekerja di bidang apapun, ya Anda mencari ma'isyah, ya, dan itu semua untuk membiayai diri Anda, istri Anda, hidup Anda agar ya, bisa melakukan kebaikan itu kepada istri lillah, kepada anak lillah. Nah, orang ya, dapat uang merasa uangnya dari dia, dari usaha dia, bukan dari Allah, dikasih bini makanya harus berterima kasih. Loh, ini nafsu, itu nggak ada Allah sama sekali, ya. Karena usaha bekerja untuk mencari uang itu dia melakukan pertunjukan keperluan kepada Allah dalam bentuk kerja. Ketika dia menerima gaji itu dari Allah, ya, sehingga mungkin PT ini, pabrik ini mengusir dia berhenti, Allah ada, mesti ngasih lagi yang lain. Itu namanya tidak bergantung kepada dunia, dan itulah ada iman, ada syuhud, ada. Nah, masa kita digeletakin di dunia Allah nggak ngasih makan? Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu namanya tidak bergantung. Gitu. Adapun bicara orang misalnya ngajar, orang bekerja, orang ya di PT nggak ngambil gaji, gajinya dikasih orang miskin, ya itu dianya nggak punya bini, nggak punya anak, ya mungkin ya anak-anaknya udah pada kerja, bininya udah pada mati, atau dianya pensiun, dia nggak perlu apa-apa, hanya perlu ya makan 1 kali sehari dan itu sudah cukup, maka dikasih duitnya. Karena kalau suhud nggak ada, biar dalam kondisi begitu juga kagak bakal bisa melakukan itu. Lah orang kalau ada bini, ada anak, ada apa, semua nggak diambil gajinya, goblok biar wali juga. Itu kehidupan apa? Ya sehingga orang memahaminya orang egois. Kenapa? Karena dia nggak mikirin bini. Nggak ada para aulia begitu. Nggak ada. Itu isi otak yang memahaminya begitu. Ya. Lalu dibentur-benturkan dengan orang berceramah ngasih tarif, kalau nggak tarifnya nggak pergi. Gitu loh. Emang dengan orang yang ceramah itu bukan karena nyari uang tujuannya, ya. Tapi kalau ditarif apa segala macam, ya, meskipun itu manajernya yang melakukan, ya, alasannya karena pergi ke sana kendaraannya Mercy atau segala macam, dan itu jangan bicara tentang pahala, itu adalah kerjaan dunia. Gitu. Besok jangan nyari pahala, jangan nyari ya, apa, karena itu sudah dimanage seperti serikat. Coba sekarang orang buka sekolah madrasah, itu kalau dalam undang-undang ya, ekonomi itu dipandang sejajar dengan serikat sudah. Ya, jadi serikat, kita bekerja di situ ada gajinya. Nah, jika orang tidak ada karena Allahnya, enggak memperhatikan apakah dia paham, apakah dia akan taat, apakah dia apa, ini bekerja, ya udah sistem yang mengaturnya, dia menerima gaji. Tapi kalau untuk ini enggak mikirin. Coba guru-guru kerja di sekolah mikirin enggak? Yang diajarin itu, apakah nanti cinta Allah, apakah dia akan beriman kepada Allah, dan dia merasa berkewajiban memindahkan ilmu, memindahkan akhlak. Ya, ini urusan karena Allah. Orang bekerja di PT karena Allah, saya enggak, karena Allah nggak ngambil gaji. Lu punya bini, punya anak, lah bagaimana ceritanya? Ya, lagian itu, ya pabrik itu artinya apa? Punya manajemen yang
tadawul, ya putaran uangnya adalah untuk bisnis. Nah, sekolah sekarang itu sama dengan PT. Ya. Maka harus daftar di yayasan. Dan sebetulnya di dalam undang-undang pemerintah itu ada peraturan auditnya, apa nggak dilaksanain aja dan di kita itu. Kenapa? Karena orang negara memandangnya bahwa ini satu institusi yang meringankan negara dalam rangka mencerdaskan bangsa. Jadi ini bagian dari kepentingan umum. Udah nggak usah diaudit. Padahal undang-undangnya diaudit. Ya. Undang-undangnya diaudit. Coba dulu ulama buka pondok, kan nggak ada apa-apa, nggak ada iuran, nggak ada apa, gitu. Dia tidak dijadikan ini PT, gitu. Dia hanya punya sawah, ya. Santrinya suruh nyawah, dia punya itu kebun, santrinya itu kebun, dan dia mendapatkan dari situ hartanya. Ya. Karena dia berkhidmat kepada santri, maka santri berkhidmat kepadanya, dan itu diniatkan satu ibadah. Dan santri-santrinya soleh, gitu. Karena ya, semuanya berdasarkan khidmat kepada Allah, semuanya ya, melakukannya karena Allah, bukan untuk guru, bukan untuk murid, tapi untuk Allah. Ya, duitnya dari Allah, pikirannya dari Allah, kitanya diciptakan Allah. Lakukan itu untuk menunjukkan kita perlu kepada Allah. Tidak ta'alluq, tidak bergantung. Ya, yang kalau gaji sedikit terus demo gitu. Ya. Atau gajinya lambat terus marah. Ya, marahnya mah karena korupsi mulu katanya kepala sekolahnya, yayasannya. Nah, ini makna ikhlas itu semua dilakukannya karena Allah, mencari duit. Karena orang menganggapnya ibadah itu sholat, baru itu tuh karena Allah, nggak ada yang ya, ikhlas karena Allah. Kalau ngajar gimana? Kita nggak ngambil duit katanya gitu. Apalagi itu satu tradisi di Arab, itu ulama-ulama Arab kalau dia ngajar nggak mau ngambil, gitu. Artinya nggak ada lembaganya, nggak ada manajemennya, ya, ceramah ngajar, ya, baca kitab, gitu, ya, nggak ada ngambil duit. Kenapa? Karena itu bukan satu putaran bisnis, gitu. Tidak ada. Ya, pondok-pondok dulu kan nggak ada iuran. Tapi ketika melibatkan guru banyak, melibatkan waktu kerja, melibatkan peralatan yang perlu biaya dan segala macam, lalu ya diatur dengan administrasi dan manajemen yang baik, maka berarti itu sebuah syarikat, sebuah ya, institusi kerja yang siapapun berhak ya, yang membantu lembaga ini, institusi ini ya, mendapat bayaran dari ya, institusi, dari sistem ini. Nah, kecuali ya, seorang ustadz misalnya, seorang kiai yang mengajar lalu mewajibkan orang, ya, seolah-olah menganggap itu kewajiban dia ngasih duit, ya. Bahkan bukan sekedar kewajiban ngasih duit, kalau enggak diminta atas dasar bahwa kamu berutang dengan saya, nah, itu ya, baru tamak, itu baru melanggar, ya.
Sampai satu tradisi yang artinya yang perlu kita perbaiki. Orang nggak berani salaman itu sama kiai karena nggak bisa ngamplopin paling 2.000, malu sampai begitu. Ya, karena mungkin kalau pas salaman nggak ada amplopnya, mungkin kiai mukanya merah, bocah, ya diajarin pakai ngasih duit, akhirnya kan malu. Nah itu baru melanggar akhlak. Ya, itu baru serang penyakit tamak, penyakit ya, yang mewajibkan dia ibadah itu adalah ya hak orang yang bodoh, ya ada hak ya, di orang alim. Artinya begini, sesuatu yang baik kalau hanya menjadi tradisi yang mati rohnya, itu harus ya, diseimbangkan. Ya, diseimbangkan agar orang melakukan itu penuh kehangatan. Sekarang misalnya seorang muslim katanya jika bertemu dan salaman itu rontok dosanya. Tapi kalau salaman jadi adat, nggak rontok-rontok, nggak ada perasaan mayit, ya nih. Gitu. Nah, artinya seorang yang menjadi artinya yang hidup di zaman tertentu, dia mesti melihat mana ada yang tidak relevan, mana yang sudah tidak ada ruhnya, untuk dihidupkan kembali, untuk diseimbangkan, untuk disettle lagi. Gitu. Nah kalau generasi-generasi yang hanya larut ikut dan menikmati sebuah tradisi itu, ada khusala minan nas, ya, mayit. Taib. Mana? Atadruna mal ma'isyah dongka. Tahukah apa makna kehidupan yang gersang? Qalu, ya, mereka berkata Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Nabi bertanya terhadap ayat ini, kata Nabi, ya, tahukah pada siapa ayat ini diturunkan? Tahukah apa makna dongka, kata Nabi. Sahabat menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Apa kata Rasulullah? Adzabul kafir fi qabri. Ya, rasa tersiksanya seorang kafir di kuburannya. Ya, itu makna dongka. Ya, di dunianya gersang, maka kegersangan itu ya, karena tidak mengingat Allah, maka ada bentuk visual nanti, fisik, ada surahnya di akhirat, rasa tersiksa itu untuk dipertunjukkan ini kamu. Seperti amal kita kan, amal itu apa? Salat, puasa, zakat, haji, membantu, menolong orang, memberi, yang menafkahi dan terus, ya itu kan amal. Tapi semua itu adalah dilakukan, ya, merasa bahwa dia yang melakukan dan merasa berjasa, dan itulah namanya bukan karena Allah itu. Ya, orang berhutang, ya, maka jika orang tidak membalasnya menghina apa semua, dan itulah yang tidak kenal Allah. Nanti itu amalnya datang dalam rupa wajah yang jelek. Ya, apalagi bentuk maksiat, ya, yang dia nikmati tubuh ini. Kan nikmati tubuh itu, ya, maksiat, minum, zina, apa semua maksiat. Ya, dia tubuh itu menikmati, dan itu siksanya nanti, dan siksanya di akhiratnya ada visualnya. Dan kalau
kalau mau ditunjukkan rupanya maka gambar orang yang buruk. Ya, begitu bangun di barzah, datang orang jelek banget mukanya, mananta ana amalu. Itu. Ya. Nah, maka itu sebabnya orang sufi memandang sangat buruk. Bukan orang yang sedang berdosa, bukan orang yang bodoh-bodoh, tapi orang yang beramal dan berilmu, tetapi tidak karena Allah. Itu. Walladzi nafsi biyadihi innahu la yusallitu alaihi tis'atun wa tis'una tinninan. Demi jiwaku berada di tangan Allah bahwa dia akan dikuasai oleh 99 naga tinin. Atadruna ma tinin? Tahu apa tinin, kata Nabi? Ya, tis'un wa tis'una hayatan, 99 ular. Likulli hayatin sab'atu ru'usin, setiap ular punya 7 kepala. Yanfakhuna fi jismihim, ya, 7-7-nya itu niup ke tubuh manusia. Wa yalza'una, dan ngegigit. Wa yakhaddisuna, dan mencakar ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini kan Nabi menggambarkan apa? Ilustrasi fisik. Ini adalah surah daripada maksiat, surah daripada akhlak buruk. Nabi bukan bicara tentang kebun binatang atau ada binatang yang aneh punya 7 kepala. Itu adalah audio visual atau surah fisik dari keadaan nafsu syahwat itu, keadaan akhlak buruk itu. Dan orang yang beriman dan yang mengenal Allah percaya itu ada. Bahkan ketika dia misalnya ketika dia dikubur mungkin akan merasa itu ada. Tapi orang yang tidak mengenal Allah enggak percaya. Wah, serem amat ya. Modelnya kayak apa nanti dompet? Ular punya 7 kepala. Gitu. Dia tidak mengerti, tidak tahu. Ya. Tetapi orang yang bersih, lalu ketika dia melakukan maksiat, rasanya 7 kepala itu menggigitnya. Ya. Karena ada rasa ketersiksaan itu. Wa ahlul basirah qad ra'au hadhil hayyati bi'aini basiratihim. Orang yang ahli basirah itu dia melihat ular-ular ini dengan mata batinnya. Ammal hamqa ma'dumul basirati fayaquluna nahnu lam nanzur fil qubur, katanya. Adapun yang ahmak ini yang tidak punya basirah ngomongnya, kan kita belum pernah lihat di kuburan. Sama orang itu, orang Islam takut neraka tahu surga, emang udah pernah ke sono? Ahmak. Ya. Walam nara biha walam nara biha ayya adzabin. Saya belum pernah melihat semua itu bentuk siksanya pun. Wal haqqu indana ma tarahu a'yununa. Ya, dan yang benar menurut kami, mata kita ini memang belum pernah melihat. Fahadza ahmaq alaih. Ini menurut mereka. Wal haqqu indana ma tarahu a'yununa, katanya. Dan menurut kita, yang menurut saya, yang menurut kami, sebenarnya memang mata kita kagak bakal ngelihat. Fahadzal ahmaqu alaihi an ya'lama anna hadzat tinnin fi dzati ruhil mayyit. Ya. Dan si ahmaq ini maka dia wajib mengetahui bahwa tinin ini ada pada ruh mayit itu sendiri. Ya, orang ahmaq tuh mesti paham bahwa tinin itu ada pada ruh si mayit. Wa wala yakhruj minar ruh. Enggak keluar dari ruh, karena itu sifat dalam diri manusia. Fayarahu ahadun akhar. Ya, untuk dilihat oleh orang lain juga orang enggak akan lihat. Dia enggak ngelihat, orang lain enggak ngelihat.
Ya. Ada pada ruh si mayit itu, tidak keluar dari ruh yang orang lihat, orang lain enggak. Yang Nabi terangkan ada ada 99 ular, satu ular 7 kepala, itu ada dalam ruh siksa itu. Si ahmak itu enggak akan melihat. Padahal ada di dia tuh, di ruh. Ya. Ada di ruh, dan orang lain enggak ngelihat. Tapi mesti paham ya, bahwa itu ada siksa itu. Coba orang jika bersih hatinya lalu maksiat, apa rasanya? Ya Allah, rasa kayak digigit binatang ini, rasa ada ya. Tapi kalau ahmak nggak ada rasanya. Sampai nanti di akhirat baru dia meninggalkan ketergantungannya itu, dan baru ada siksa fisik yang baru dia paham. Bagaimana coba hakikat kepedihan karena dia maksiat, karena dia berdosa, karena dia tidak punya akhlak mulia. Ya, bagaimana Allah menunjukkan bahwa itu buruk, bahwa itu baik. Ya, dan orang yang mempunyai nur akan tersiksa kalau dia melakukan keburukan-keburukan itu. Maka begitu di akhirat, maka dia sudah tersisa lagi karena hidup cahayanya itu. Tapi bagi orang yang tidak mempunyai nur dan gak terasa di dunia itu, dan itulah siksaan dia tuh. Nanti di akhirat baru ditunjukkan pedihnya meninggalkan apa yang dicintainya tadi itu. Ya. Adapun benar nggak ada ular di akhirat, wallahu a'lam. Tetapi rasa seperti itu ada, hakikatnya itu ada. Mau ditunjukkan oleh Allah secara visual, iya benar ular kala jengking disetrika, ditusuk, ya badan kepalanya dijedor-jedorin, lidahnya digunting. Itu ilustrasi fisik. Sakitnya begitu. Di dunia nggak ngerasa sakit, nanti di akhirat akan kerasa sakit. Itu azabul kubur itu. Karena bergantung kepada semua itu. Adapun jika penuh nur, ingat Allah, syuhud Allah, zikrullah, dan mereka juga berinteraksi dengan perkara itu, tapi tidak bergantung. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan atau ada ketergantungan, sudah tersiksa dulu di dunianya, dan maka percaya dengan hadis-hadis itu, ya Allah. Ya. Karena cahaya itu membuangnya, maka di akhirat nanti sudah nggak ada. Jadi hakikatnya itu bukan ada ular, bukan gabu-gabu ada ular, ngapain? Enggak pugu-pugu lidahnya digunting. Ya, katanya yang ya seorang penceramah yang ngomong doang lidahnya digunting gitu. Nah, kita ngerasa enggak? Habis ngomong kita enggak ngerjain, enggak ngerasa, ya berarti ahmak kita ini. Tapi kalau ngomong kita belum, ya Allah. Ya. Seperti salah satu kisah ma'ruf di Syam itu, Syekh ya, Badruddin Al-Hasani ya, lagi ngaji ya, diterangin sampai ke bab zakat, berhenti libur ya. Bingung kok liburnya bulan-bulan lagi, sampai setahun libur ya. Kemana itu Syekh libur? Setelah setahun baru ngaji lagi ya. Karena itu di bab zakat. Ditanya kenapa saya berhenti sampai setahun? Lah saya mau baca bab zakat, saya belum zakat. Ya, saya nggak mau ngajar, saya belum ngamalin. Jadi saya nyari duit dulu sampai nisab ngasih zakat baru udah. Nah, karena dia miskin. Gitu. Itu aulia. Nah, kita memang nyari kata-kata mutiara untuk ceramah. Wah, ini untuk ceramah nih. Jadi itulah lillah. Bahkan Syekh Badruddin ya, kalau malam dia keluar kemana? Ke pelacur ya, apa? Ngasih makanan, ngasih duit, dan dia bilang doainnya saya banyak dosa agar diampunin Allah. Terus begitu sama pelacur.
Ya, kalau malam hilang, pergi ke pelacur, ngasih duit, ngasih makanan apa, sambil minta doa. Begitu wafat Syekh Baharudin, pelacur kehilangan lah, nggak datang lagi itu aki-aki kitanya yang suka ngasih, yang minta doa. Ya, begitu orang ya rame ya sedih gitu, semua kena. Ya, beliau ulama paling besar di Syam, semua orang tahu. Akhirnya dia nanya, lihat gambarnya, lah ini yang kalau malam-malam ya ngasih makanan, ngasih buah, ngasih duit sambil minta doa, menangis. Ya, beberapa pelacur itu dan ini taubat. Ya. Itu kisah Syekh Badruddin Al-Hasani. Dia seorang sufi, muhaddis, ya mufassir, ya juga ahli nahwu wal balaghah. Walakinnahu law yudriku la'alima annahu aidan bidakhili. Akan tetapi kalau dia tahu saja, ya melihat gitu ya, dia akan tahu bahwa itu ada di dalamnya. Walakinnahu anhu ghafilun qabla al-maut, sebelum mati itu ghafil. Nah, untuk mengingatkan bahwa kamu itu dalam siksa, maka ada ya rasa pedih yang digambarkan dalam bentuk gigitan ya, ular, gigitan ya. Seperti misalnya orang berzina, ya kemudian tumbak yang dibakar di api neraka sampai merah, lalu dimasukkan ke kemaluannya. Ya, itu terasanya nanti kan di akhirat, karena di dunia ini ya tidak ada nur, maka ayo aja terus ya berzina. Andaikan dia ada nur saja, dia melakukan itu, rasanya sudah sakit kemaluannya itu, ya kesakitan. Nah, karena enggak, maka ditunjukkan di akhirat surah amal itu dalam bentuk fisik. Karena amal itu hakikatnya ya tidak kelihatan, amal itu hakikatnya. Adapun yang diperagakan oleh tubuh ini adalah surah fisiknya. Itu sebab al-a'malu suwarun qa'imatun, amal itu adalah bentuk rupa yang nampak. Ya. Kemudian waruhuha wujudul ikhlasi fiha, katanya. Ruhnya itu kemurnian ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka lihat para sahabat dulu. Habis maksiat dan enggak tahu hukumnya. Ya. Enggak tahu siksaannya, ukubahnya apa. Tapi kena batinnya bersih, dia udah rasa tersiksa. Ya. Rasa tersiksa, lari kepada Rasulullah. Tahirni ya Rasulullah. Ya, udah nggak malu-malu lagi. Karena merasa pedih. Itu. Walakinnahu anhu ghafilun qabla al-maut, sebelum mati lalai. Fayan bagi an ya'lama anna hadhil hayati murakkabatun min sifati nafsi. Sepatutnya dia tahu bahwa ular-ular ini sebetulnya ya murakkabah min sifati nafsi, itu disusun kepalanya sampai 7 sampai 99 kepalanya itu susunan dari sifat-sifat nafsu. Wa a'dadu ru'usiha biqadri ma tajziru fiha min akhlaqil mazmumah. Lalu bilangan kepalanya yang 7 itu adalah kadar akhlak tercela yang tertanam di dalam dirinya. Seperti apa? Ya, akhlak buruk itu adalah kepala-kepalanya. 7 itu menunjukkan banyak. As-sabah yadullu alal kathrah la yadullu alal adad. Ya, banyak aja pokoknya. Gitu. Yang dimaksud kepalanya itu apa? Itulah si akhlak-akhlak mazmumah ya, yang mengakar di dalam dirinya. Wa aslutinati
Wa aslu tinatin khalaqaha min mahabbatid dunya, dan asal tin tubuh kita ini kan terbuat dari lumpur tanah, Allah ciptakan ya itu karena apa, min mahabbat dunya, dari mencintai dunia. Wa ru'usuha, ya, dan kepalanya tatasya'ab bi qadri hadil akhlaq, kepalanya itu bercabang berdasarkan akhlak-akhlak tadi, akhlak-akhlak buruk tadi. Ya. Ini bukan tinah, ini salah, ini tinta ini ya. Wa aslu tinin sebetulnya, wa aslu tininin khalaqaha min mahabbati dunya wa ru'usuha gitu. Ini bukan tinah. Ya, lihat dari siaknya begitu. Nah, kepalanya itu bercabang itu berdasarkan akhlak tadi, kal hikdi, satu dengki, hasad, riya, kibr, sombong, serakah, ya, makar jahat, tipu daya, al-adawa, bermusuhan, hubus sultan, cinta kekuasaan, cinta harta, dan lain sebagainya. Ini yang kalau divisualkan, kalau diilustrasikan secara fisik, ya kepala-kepala ular dan rasa digigit. Ya. Ada nggak kita misalnya habis gibah rasa ya Allah, saya gibah ya Allah, itu nggak ada. Ya. Habis menyakiti orang sakit gitu nggak ada. Bahkan mampus lu, berhak lu kenal. Ya. Kurang ngajar, nggak tahu gua ya. Ya. Ustaz dihina, woi lah. Ya. Gua gampar nih, nggak tahu kali ya gua Habib. Oh, contoh gitu. Ya. Itu ya sifat-sifat buruk. Wa yumkin an yudrika asla hadhihi al-hayya wa ru'usaha al-katsira bi nuril basirah. Dan mungkin dapat dilihat asal hayat ini dan kepalanya yang banyak itu dengan cahaya basirah. Alladzi yata'atta min nurin nubuwah, yang datang cahaya basirah itu dari cahaya nubuwah yaitu akhlak. Wa nahnu li hadzal adad la na'lam qadra, dan kita ya tidak mengetahui kadar kepada bilangan ini. Ya, kalau tidak punya mata batin nggak bakal ngelihat berapa ular gitu dalam diri kita tuh. Ya, ular, kalajengking, buaya misalnya. Fa inna hadhil hayyata kaminatan bi ruhil kufar. Dan apa? Hayyah ini ular-ular ini itu kaminah. Ya. Mengandung artinya tersimpan gitu. Di ruh kufar. Wa mutamakkinatun minhum, dan kuat kokoh pada mereka, wa muqattatun bihim, dan menutupi mereka, wala yunkiru dzalik. Ya, dan pernyataan ini ya itu tidak diingkari illa jahilun billahi wa rasulih. Ya, kecuali orang yang memang tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Bisa babi tamakuni dunia min kulubihim, sebab kuatnya dunia di hati mereka, wa ta'alluqihim biha, dan kebergantungannya. Ya. Kama qala Allah Ta'ala, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Demikian itu disebabkan mereka mencintai kehidupan dunia dari atas akhirat. Wa kadzalika qala subhanahu wa ta'ala, azhabtum tayyibatikum ya fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Azhabtum ya thayyibat, kamu membuang, menghilangkan yang baik-baik dalam kehidupan dunia ya, dan menikmati kehidupan dunia. Yang taib-taib ditinggalkan dan kamu nikmati dunia ini. Ya, apa yang taib-taib itu? Yang halal, yang baik ya. Tapi tidak dipikirkan yang penting ya. Ngomongnya jangankan halal, haram aja susah katanya gitu. Ya. Walau tadabbaran nasu anna hadhil hayati hiya fil haqiqati kaminatun fi nufusihim. Andai manusia merenung bahwa ular-ular ini pada hakikatnya
itu terkandung di dalam diri mereka sendiri. Lamastasabu misla hadzal amr. Ya, ketika merasa perkara ini berat, susah, tamaman kamitsli ayyi syai'in yatamakkan min ruhil insan yasiru min aini sifatihi. Itu serupa dengan sesuatu apapun yang sudah mengakar ya, pada diri manusia sehingga menjadi sifatnya itu sendiri. Seperti sesuatu yang menjadi sifat diri dia, ya bagaimana ya, dia mau merasa wong itu sudah mengandung dalam dirinya. Orang yang sifatnya misalnya pemarah, lalu dibilang lo pemarah apa? Gua marah tuh karena dianya begini. Lah kalau dia begini mah nggak apa. Lah orang mana bisa, karena udah jadi satu sifatnya. Saya bukan ngomongin, emang bener kan lo begitu kan? Ya makanya jangan marah. Gua mau ngomong doang. Itu udah nggak ada rasanya. Ya. Kecuali dengan ruh nur nubuwah yang bersih, baru dia dapat merasakan setiap kesalahan yang dia lakukan. Pada hakikatnya itu pemeliharaan Allah. Ya, kalau orang Allah biarin aja nggak ngerasa, dablek nggak ngerasa, takabur nggak ngerasa, tamak nggak ngerasa, serakah nggak ngerasa. Ya, itulah ular di dalam dirinya. Nah di akhirat, ya, nanti akan terasa sakit atau bersih hatinya. Pakai palahu an yukhlisa minhu. Ya, bagaimana dia mau membersihkan ya dari itu semua. Wa misalu dzalik, contohnya syakhsun istara jariyatan summa asyaqaha wa ta'alaqa qalbuhu biha fa inna dzalikal isqa yatasallalu ila qalbihi wa la yadri. Misalnya nih, ada seorang membeli satu budak perempuan. Ya, ada seseorang membeli seorang budak perempuan. Dia mencintainya, lalu hatinya bergantung kepadanya, maka cinta itu ya tasallal, meresap ke dalam hatinya, wa huwa la yadri, enggak tahu ya. Ya, orang kan demen deket ya, pelan-pelan itu enggak kerasa. Ya, tahu-tahu cinta aja. Ya. Yang sebelumnya dekat aja itu rasanya enggak enak, itu mah enggak sampai nempel-nempel, dia udah enggak punya perasaan. Terima, ngapa sih, kan enggak apa-apa. Gitu, dia nggak ngerasa, masih ngebela aja. Ya, coba orang pengantin lama, pengantin baru, pengantin lama dekat-dekat kan jengah. Ya, kenapa? Karena isknya itu, cintanya itu ya sudah pelan-pelan hilang. Kalau yang pengantin baru kan masih meledak. Ya, duduk dempet-dempet ya, dia nggak ngerasa. Kalau kita ngelihat orang lain, lihatnya jengah. Gitu. Nah begitu juga sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya itu adalah ular kagak ngerasa. Ngapa sih? Gua kan ngomong bener. Gitu. Gua mau ngomong doang bang, lo sampai marah. Lah ngomong, ya tajamnya lebih dari jarum. Ya, itu bini orang tetangga sono bang, ya. Ya. Kata dia mah ngomong doang. Lah emang ngomong itu. Ya. Lebih tajam. Yaudah gue mau ngomong dah, ngomong salah, diam salah, gue mau ngomong dah. Kagak bakal ngerasa, kan itu ular dalam diri tuh. Enggak, gue ngerasa. Sampai tongkok juga nggak ngerasa. Ya, hadirkan Allah, Allah akan melihara diri kita. Nah gue ngomong bener salah, boy lah. Apa cetom mulutnya. Ya, bener begitu. Ya. Katasalluli tilkal hayatil ruhi, sebagaimana meresapnya ular-ular itu di dalam ruhnya, ila an yudahimahul alam, ya sehingga dihinggapi oleh rasa pedih. Nanti baru kalau udah rasa pedih baru. Ya, karena di dunia ini nggak ngerasa ada ular, nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa ada akhlak buruk, maka rasa itu akan ditunjukkan secara visual di akhirat. Ya. Nah, makanya seseorang kalau di dunia semuanya itu dia melihat semuanya Allah,
ya, ya, maka kalau dia tidak mampu menghadapinya, dia lari kepada Allah, dia mohon ampun, saya tidak mampu, karena ya, dan dia tidak melihat bahwa ya, yang melakukan itu selain Allah. Udah nggak dihisab, karena dia udah hisab. Makanya kan ada kisah ya, seorang anak muda tawaf di Ka'bah. Ya, tawafnya doanya cuma satu, ya Karim, gitu. Ya Karim, kan Ka'bah itu kan 4. Apabila sampai di sudut ini, ya Karim, jalan. Di sudut ini, ya Karim, jalan. Satu putaran Nabi ngelihat, lah itu ya Karim doang. Ya. Akhirnya Nabi turun, diikutin dari belakang. Bila sampai di sudut ini, ya Karim, Nabi menyebutin, ya Karim, kata Nabi. Diam Nabi. Dia nengok sama yang ngikutin. Doa gue sampai sini, ya Karim, kata Nabi, ya Karim. Ya, nengok begitu sampai di Hajar Aswad, ya Karim. Begitu Nabi, ya Karim, nengok. Ketahuan kan? Dia pandang saja. Apa kata dia? Andaikan wajahmu ya tidak seindah ini, aku akan adukan perbuatanmu kepada nabiku, katanya. Itu kenapa kau mengikuti aku? Lalu Nabi ngedeketin, wahai saudaraku Arab, ya, kamu sudah tahu, sudah pernah berjumpa Nabi? Belum. Aku sudah Islam dan aku tidak bertemunya. Dan aku sudah ada di kampungnya dan aku belum melihatnya. Bagaimana kalau kamu berjumpa dengan dia? Ya, aku akan peluk dia. Wahai akhil Arab, ya, ana nabiyuk. Ya. Allah terus dia peluknya. Saya mau tanya, kenapa kamu bilang ya Karim, ya Karim? Ya. Jawabnya apa? Jawabnya adalah, kalau Allah kan Maha Pemurah. Kata Nabi, kamu jawab ya, kamu doa ya Karim, dikira kalau kamu tidak punya dosa, Allah tidak akan menyiksa. Ya kalau dia menyiksaku, maka aku akan tuntut dia. Ya, dengan sifat murah dia. Begitu, tiba-tiba datang malaikat memberitahu, ya, menyampaikan salam dari Allah, katakan kepada orang itu, ya, semua diampun dosanya dan semua amalnya diterima, dan aku akan tempatkan di tempat yang baik. Ya, kenapa? Karena engkau telah menghisabku bahwa semuanya atas kemurahan Allah, dan kasih salam kepada dia, jangan kau hisab aku, kata Allah. Aku tidak akan menghisabmu, maka jangan kau hisab aku. Sudah, ya aku ampunin semuanya, gak perlu dihisab. Itu. Artinya dia merasa bahwa semuanya kelapangan kemurahan Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Ya, bini marah-marah itu Allah yang muji. Ya. Orang itu Allah, bebas itu, udah. Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa nggak ada Allah sama sekali, ya sudah, ya, kita akan dihisab oleh Allah. Nah. Fayastashiru hadhil hayati 99 qabla al-maut, maka dia akan merasakan ular 99 sebelum mati. Itu. Walam yakun lahu biha ilmun wala bi alamiha hadza hatta allama bihi. Ya. Dan dia tidak punya dan dia tidak mempunyai pengetahuan kepada ular 99 ini, dan dia juga merasakan sakitnya sehingga allama bihi, sehingga dia dapat merasakannya nanti. Walidzalika qalu, oleh karena itu mereka berkata, inna haqiqatal iski fi rahatihi allati la tahsulu illa bil liqa. Hakikat cinta, ya, bahwasanya hakikat cinta itu ada dalam kerohatannya, dan kerohatan itu hanya terjadi dengan bertemu. Allati la tahsulu rohah illa bil liqa. Kalau belum ketemu kekasih belum nyaman, itu cinta.
Ya, maka cinta itu selalu menyerap ke dalam dirinya. Kalau belum duduknya dekat, itu belum nyaman. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah, ya, nggak akan nyaman. Wa tastahilu ala man qatilan indal firaq, dan mustahil, ya, kepedihan itu membunuh ketika berpisah. Hakada hubud dunya watastahilu dan akan bertempat, ya, akan bertempat, ya, menjadi kepedihan yang membunuh ketika berpisah. Tuh. Hakikat cinta itu watastahil itu akan bertempat, gitu, akan, ya, hakikat cinta itu, ya, akan bertempat menjadi satu pedih yang mematikan, sakit yang mematikan, yang membunuh ketika berpisah. Begitu juga cinta dunia, dan asyik kepada dunia, ya, yang dia tujukan untuk mendapatkan kerehatan. Dan wayastahilu ila sababin lil adzab, dan dia akan berubah menjadi sebab untuk siksanya. Yang akan yastahil itu akan bertempat, gitu sebetulnya, ya. Fa'isku sultan misluhu kama salihadil haya. Orang yang mabuk akan kedudukan ini serupa dengan ular. Wa iskul mal katinin, sama. Ya, orang yang cinta harta akan katin. Wa iskul kusur istana wal manazil kal aqarib, seperti kala jengking. Wa kullu ma'syukin bid dunya ala misli hadzal qiyas. Semua yang dicintai, ya, di dunia ini itu adalah kiasnya ini. Fa'asyikul jariyatil hasna indal firaq yastashir alamun min fa'asyikul jariyatil hasana, maka seorang yang cinta kepada jariyah yang cantik ketika berpisah itu akan yastasir alama man saqata fi ma'in nar, itu akan merasakan pedihnya seperti pedih orang yang jatuh ke air api, ya. Orang lagi mabok-maboknya lalu berpisah, itu sakitnya sama juga diceburin ke api ngagolak, gitu maksudnya. Au kaman ahatat bihil aqarib, atau seperti orang yang jatuh ke kalajengking pada dagathu, maka kalajengking menggigitnya min kulli makan, dari setiap tempat tubuhnya itu. Hada musyahadun ma'lumun fid dunyan nas, ini nyata, ya, dan dipahami di dalam dunia manusia. Wa in kanatil ainu la tarahu, meskipun mata tidak melihat, walakin alamuhu birruh, tetapi kepedihannya di ruh, yasri, mengalir wabil badani yahlik, ya, dan merusak badan. Ya, orang mabuk cinta, ya, pelan-pelan badannya kurus. Kan itu ada apa yang menggerogoti dia? Seperti itu ilustrasinya. Sifat-sifat buruk itu akan membuat dia kecewa, merana, duka, lara, sengsara, ya, karena dia mencintai kedudukan, kehormatan, dan tidak mau diusik, tidak mau, ya. Gimana sih orang tidak mau dikatain, orang tidak mau, ya. Kenapa? Karena ada orang-orang buruk yang melakukan keburukan. Sebetulnya orang yang melakukan kejahatan kebanyakannya itu adalah satu penyakit yang bertika di dalam dirinya, tidak ada hubungan dengan kita. Kalau dihitung hubungannya mungkin cuma 10%, 90% itu adalah munazah rubatiniyah, pertikaian batin dia. Jadi orang yang berkata buruk, yang berbuat buruk itu, ya, pertikaian di dalam dirinya lalu keluar. Sebabnya mungkin ngelihat, sebabnya ada orang ngelihat yang dia lihat berbuat baik, tapi kenapa dia menjadi menghina? Ya, jadi jika ada orang menyakiti, ya, tidak suka, menjauhi kita, itu adalah problem, ya, katakanlah problem spiritual dia, nggak ada kaitannya dengan kita. Apalagi kalau kita sudah memastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan syariat dan kita tentram dengan hakikat akhlak yang baik, selesai, ya. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, secara tabiat karakter akan menyukai sifat-sifat mulia itu. Wabil haqiqati fa inna kulla insanin yahmilu fi nafsihi li nafsihi, ya, adzabahu. Pada hakikatnya manusia sebetulnya membawa siksanya pada dirinya, untuk dirinya, ada di dalam dirinya dan untuk dirinya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hiya a'malukum turaddu ilaikum. Itu adalah amal perbuatanmu yang dikembalikan kepadamu.
Wa min ajli dzalika qala al-haq. Dan demi perkara ini Allah berfirman, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, tidakkah kau tahu, andaikan kamu tahu dengan ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, engkau akan betul-betul melihat siksa di dunia. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, dan engkau akan melihatnya sekali lagi dengan yang pandangan yang lebih yakin lagi. Ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Jahannam itu sudah meliputi orang kafir. Ya, tetapi dia tidak merasa sampai setelah mati baru. Ya. Itu sebab dikatakan at-taubatu nadamun, baru. Orang taubat itu akan timbul satu penyesalan, itulah rasanya taubat. Penyesalan yang dulu. Dia menangis. Itulah ular kalajengking, buaya, tikus. Nah, semua ada dalam diri manusia sifat-sifat mulia itu. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.